Mana? Mana? Aduh! A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Terima kasih sudah hadir dan bersedia mengikuti kegiatan kelompok hari ini. Saya juga sangat menghargai kalian nih, udah meluangkan waktunya bersama. Sebelum kita mulai nih, mari kita berdoa bersama agar kegiatan ini lancar. Siapa yang mau pimpin doa dari kalian? Saya Pak. Sweet. Aduh, saya kalah Pak. Oke, mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih sudah memimpin doa. Hari ini kita akan melakukan kegiatan di main kelompok dengan teknik sosiodrama. Sebelumnya di sini udah ada yang tahu belum sih sosiodrama itu? Belum tahu Pak. Pernah dengar? Oh, itu benar tapi belum ini ya. Oke. Pertama saya akan menjelaskan bimbingan kelompoknya dulu. Bimbingan kelompok itu adalah proses pemberian informasi dan bantuan yang diberikan oleh seorang yang ahli atau konselor pada sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok guna mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, jadi anak-anak sosiodrama itu adalah metode pembelajaran dan bimbingan yang menggunakan permainan peran atau role play untuk menggambarkan dan membahas masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sosiodrama ini, peserta didik nanti dapat memerankan tokoh-tokoh tertentu dalam suatu situasi sosial agar mereka dapat memahami perasaan, sikap, perilaku, dan dampak sosial dari suatu permasalahannya, serta dapat belajar menemukan solusinya yang tepat. Jadi sosiodrama ini bertujuan untuk meningkatkan empati, kesadaran diri, kemampuan komunikasi, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya jadi nanti kita akan bermain peran gitu menggunakan sosiodrama. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan, di sini Bapak akan menjelaskan ada asas-asas yang harus dijaga ya. Iya Pak. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan ini. Jadi semua informasi yang kalian dapat di sini atau yang disampaikan oleh teman kalian dijaga kerahasiaannya, tidak boleh disebarluaskan. Oke, Pak. Siap Pak. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Nah, di sini kalian bisa bebas terbuka menyampaikan informasi yang kalian tahu atau yang mau kalian sampaikan, gitu. Siap Pak. Selanjutnya ada akses kenormatifan. Nah, kalian bisa di sini menjaga norma-norma yang berlaku, jadi nggak boleh saling menjudge, mengatai atau menghina satu sama lain. Siap Pak. Oke. Terakhir ada kesukarelaannya. Jadi kalian di asas kesukarelaan ini datang pada sukarela kan tidak terpaksa. Terpaksa Pak. Ya. Oke, baik kalau sudah paham tentang asas, selanjutnya anak-anak sekarang kita saling kenal dulu ya, kan belum pada kenal satu sama lain. Ya Pak. Oke, jadi nanti kenalannya sebutkan nama sama hobi kalian ya. Siap. Oke, boleh dimulai dari sini dulu. Oke Pak, nama saya Januar. Hobi saya itu baca buku Pak. Perkenalan, nama saya Budi. Hobi saya main bola. Perkenalkan, nama saya Uzair Kasuba. Hobi saya mendaki. Perkenalkan, nama saya Heru, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Guru, hobi saya olahraga, Pak. Perkenalkan, nama saya Diba Bintang Pamungkas. Hobi saya main pedal Pak. Perkenalkan, nama saya Diana Rikuta Ayu, hobi saya jalan-jalan Pak. Perkenalkan, nama saya Farah, hobi saya buat konten Pak. Oke, jadi kalian bisa saling kenal ya? Ya Pak. Oke. Ya. Selanjutnya anak-anak, jadi kegiatan kita hari ini dilanjutkan dengan bermain sosiodrama ya. Siapa? Oke. Apakah kalian siap untuk bermain peran? Siap, Pak. Perannya siapa aja Pak? Iya, Pak. Sabar. Oke. Baik, jika kalian sudah siap main peran, Bapak akan menjelaskan nih. Iya, boleh. Topik kita, Bapak menjelaskan topik nanti ya. Topik apa yang akan kita mainkan nanti. Tapi Bapak ini kan bahas internet gaming disorder atau kecanduan game. Nah, internet gaming disorder ini merupakan salah satu bentuk kecanduan internet yang muncul ketika seseorang lebih memprioritas game online dibanding aktivitas penting lainnya. Jadi bisa kehilangan kontrol terhadap durasi bermainnya serta tetap melanjutkan bermain meskipun ada konsekuensi yang negatifnya. Nah, selanjutnya
dalam teknik sesi drama ini tidak semuanya bermain peran ya, jadi ada 7 anggota yang mainkan peran dan 1 atau 2 orang menjadi audiens atau observer. Oke? Nah, selanjutnya Bapak akan menggambarkan garis besar ceritanya nih. Jadi sesi drama ini menggambarkan kelompok siswa yang mengalami kecanduan game online, Mobile Legends dan Roblox sehingga berdampak pada kemalasan belajar, keterbatasan nilai dan terganggunya kerja kelompok. Nah, jadi konfliknya muncul ketika teman sekelas ini merasa dirugikan. Melalui teguran refleksi bersama para siswa akhirnya menyadari dampak negatif kecanduan dari game dan dapat berkomitmen untuk mengatur waktu secara seimbang antara belajar dan hiburannya. Begitu sih guys besarnya. Oke, nah ini untuk peran akan dibagi seperti ini ya. Peran akan dibagi seperti ini. Jadi ada 6 anak yang kecanduan bermain game dan 2 temannya yang merasa dirugikan. Terus juga perannya Bapak akan menjelaskan tokoh dan karakternya. Yang pertama itu ada Raka, siswa kecanduan bermain Mobile Legends. Yang kedua ada Dimas yang juga sama siswa kecanduan Mobile Legends. Yang ketiga ada Nisa, siswi kecanduan bermain game Roblox. Terus ada Alia juga nih, siswi yang kecanduan bermain Roblox. Serta ada Fajar, teman sekelas yang merasa dirugikan dari temannya itu nanti. Terus terakhir ada ada Siti, teman sekelas juga merasa dirugikan. Nah, baik, siapa yang bersedia untuk bermain peran dan menjadi audiens? Siapa yang menjadi Raka dulu deh? Kayaknya bagiin sama Bapak aja deh. Bagi saya jadi baik, yang menjadi Raka nanti Mas Bintang ya. Yang kedua ada Dimas, Mas Budi. Siap. Oke. Selanjutnya ada siswi yang main Roblox, Mbak Farah. Dan yang selanjutnya siswi yang main Roblox juga Mbak Diana. Oke. Berarti sisa teman yang diberikan perannya 2 orang. Boleh deh, langsung Jair. Yang ini. Oke, boleh Mas Heru. Oke, nanti. Oke. Setelah semuanya sudah mendapatkan peran, silahkan nanti Bapak kirim teksnya, dialognya, bisa kalian pahami peran masing-masing. Saya akan memberi waktu 2-5 menit untuk kalian memahami dan baca dialognya nanti, oke? Siap. Memahami karakternya, oke? Siap Pak. Oh ya Pak, kalau observer ngapain? Oke, untuk observer itu tugasnya nanti mengamati hasil dari jalannya sesi drama pada kita hari ini. Baik Pak. Oke, baik anak-anak, Bapak tanya lagi, apakah harus menjadi untuk bermain sesi drama? Siap, Bapak. Oke. Serangkat lagi yuk, guys. Mumpung turun season nih, mitik lagi nih. Gas, meeting. Gas ya. Iya, tugas matematika mah belakangan aja. Sama juga deadline-nya. Santai, yang penting strike dulu. Oke. Heru mabar Roblox yuk. Sekarang mau build nih. Aku ada build rumah baru tahu. Yuk. Bahasa Indonesia mah taran aja. Iya, kita ingin dulu bikin rumah di Roblox. Lihat, nilai gue turun parah. Ya gue juga, padahal gak gini tahu. Aneh banget kan? Sebelumnya gue gak kayak gini nilainya. Iya sama. Aduh, gimana ini? Tunggu. Lagi mau berapa nih? Kita lagi puncak nih, mau ikut. Gaskan, join dong. Oke. Gabung aja ya. Siap. Guys, kita kan satu kelompok ya? Iya. Terus kapan kita mau ngerjain tugas bahasa Indonesia? Nanti aja, ini lagi seru, guys. Emang nanti mulu, nilai kita terancam lah. Udah sih main gamenya bisa nanti aja. Kalau nanti main game dulu. Tenang aja, gampang itu tugasnya. Iya, bisa kok dikerjain cepet. Kita kan bisaan. Gak jelek, kelompok kita jelek gara-gara kalian sering main Roblox, sering main Mobile Legends. Kita juga jelek sama. Aku juga nggak tahu kenapa bisa kayak gini. Kita tuh butuh kerja sama, bukan cuma janji-janji aja. Kamu juga nggak tahu bakal kayak gini. Daripada ribut sih. Ya karena kalian tuh cuma pedulinya sama game, tapi lupa sama tanggung jawab. Ya gimana lagi? Nilai gue jelek nih, kalian nilainya jelek nggak? Gimana ini? Iya nih, Sama. kita jelek. Mungkin kita kebablasan main game deh kayaknya. Iya nih, aku jadi males kerjaan apa-apa.
Aduh, nilai gue juga anjlok banget. Gue juga nggak mau nilai gue turun lagi. Kita perlu waktu-waktu deh. Gimana kalau kita bikin jadwal belajar bareng, abis itu main? Nah, boleh tuh. Boleh tuh. Kita sih siap aja kalau misal kalian mau berubah, kita siap untuk kerja sama lagi. Iya, saya kalian ada komitmen setelah rajin belajar, kalian jangan main game lagi. Boleh main game, tapi diperbatasin waktunya. Antara main game sama belajar itu harus balance. Iya, nanti kita akan menjadi lebih baik kok. Ya kan? Iya, betul. Gimana? Setuju gak semuanya? Setuju. Oke. Oke. Terima kasih semuanya ya. Sekarang saya ambil alih peran kalian. Kita mau jadi diri masing-masing. Bagaimana nih perasaan kalian nih ketika memeran karakter tadi? Wah, Seru Pak. Oke, bagus sekali anak-anak. Nah, dari cerita tadi, dari audiens nih, bagaimana tanggapan audiens untuk melihat kalian memerankan karakter tadi? Oke, untuk dari tanggapan saya dari dialog sosiodrama terlihat bahwa kecanduan bermain game dapat menyebabkan siswa kehilangan kontrol waktu, Pak. Sehingga menurunnya tanggung jawab akademik serta mengganggu hubungan sosial dalam kelompok belajar. Untuk selanjutnya, sosiodrama menunjukkan pentingnya kontrol diri dan manajemen waktu dalam penggunaan game online. Dukungan teman sebaya dan komunikasi terbuka menjadi faktor penting dalam membantu siswa keluar dari perilaku kecanduan dan kembali fokus pada tugas pembelajaran. Oke, bagus sekali. Terima kasih atas tanggapannya. Nah, anak-anak sekarang selanjutnya kalian nih inti dari kegiatan ini jadi bahwa saling memahami satu sama lain itu sangat penting ya. Oke. Ya, Kalau Pak. kalian kelihatan lemes banget nih, Ya, Pak. siang panas. Gimana kalau kita main ice breaking? Boleh, Pak. Nah, oke. Ice breakingnya Bapak jelaskan cara mainnya. Jadi itu ice breakingnya kalian bisa nanti menggambarkan perasaan kalian nih lagi senang atau sedih dengan ekspresi kalian nih bisa satu. Siapa? Oke. Jadi ketahuan nih kalian lagi senang atau sedih dengan ekspresi kalian tuh, oke? Tanpa Baik, suara Pak. ya. Baik. Dengan ekspresi, oke? Oke, dimulai dari Gimana ya tadi Pak? Maaf Pak. bisa ekspresi tuh gimana sih perasaan kalian dengan mengungkapin dengan ekspresi? Oh iya Pak. Apa saya Pak? Gitu, oke. Lagi senang atau sedih, bahagia, happy, senang apapun lah. Oke, Nahan berak. Salah. Capek. Salah. Ngelapasin dahaga. Salah. Haus. Salah. Ngantuk. Salah. Dah Pak ya. Ya. Orang asma. Saya lanjut terus. Saya. Ya, Mas Budi. Kenyang. Kenyang. Salah. Cukup makanan. Cukup kan? Sedek makanan. Ya, cinggukan. Benar. Aduh, padahal udah jawab itu. Bahagia. Datang. Oke, benar. Oh, bahagia. Bahagia kita amat ini. Itu. Tuh. Ngantuk. Terlalu kentara. Lega. Salah. Banyak masalah. Salah. Capek. Capek. Capek, oke. Sakit pinggang. Salah. Nahan berak. Salah. Lapar. Apa? Sedih. Iya. Senang. Panas. Gerah. Sudah Pak. Oke. Coba Bapak dong. Bapak dong. Capek banget ya Pak ya. Capek Pak. Capek. Oke, gimana? Lebih sedikit lega kan? Iya. Baik, mungkin terima kasih anak-anak atas untuk hari ini. Ya, Pak. Dan kegiatan hari ini kita belajar nih bagaimana pentingnya mengelola waktu, dampak kecanduan game online itu kayak gimana, terus belajar bertanggung jawab dan kerja kelompok, terus penting juga nih kepedulian sosial, terus kesadaran diri dan evaluasi perilaku. Komunikasi yang jujur dan terbuka itu, terus selanjutnya ada keseimbangan antara hiburan dan kewajiban kayak gitu. Jadi kalian bisa lebih aware lagi terhadap diri kalian masing-masing gitu, oke? Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini.
sebelum ditutup, Bapak izin minta maaf kalau ada salah kata atau yang kurang berkenan pada kalian. Siapa? Mungkin untuk nanti kalau ada kegiatan lagi kita bisa Bapak sampaikan untuk waktu selanjutnya untuk kegiatan kelompok selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.